Bismillahirrahmanirrahim. An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada hari kiamat salah seorang anak Adam, yaitu manusia, akan dibangkitkan dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab dalam keadaan yang sangat hina dan lemah, seperti seekor anak biri-biri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Aku telah memberi kepadamu harta kekayaan, kemuliaan dan kehormatan. Apakah yang telah kamu perbuat dengannya?" Maka dia akan menjawab, "Saya telah mengumpulkan harta itu dan telah mengembangkannya sehingga harta itu bertambah banyak, dan saya telah meninggalkannya di dunia lebih banyak lagi. Kini kembalikan saya ke dunia agar saya dapat membawa semua harta itu ke hadapan Engkau ya Rabbi." Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Ketika engkau hidup di dunia, kebaikan apakah yang telah engkau kirimkan kemari?" Maka orang itu sekali lagi berkata seperti tadi, yaitu saya telah mengumpulkan harta, telah mengembangkannya menjadi berlipat ganda dengan usaha sendiri. Akhirnya saya meninggalkan harta itu di dunia. Maka kembalikanlah saya ke dunia agar saya dapat membawa semua harta itu ke hadapan Engkau ya Rabbi. Tetapi dia tidak dapat membawa harta yang didapatnya ketika di dunia itu. Maka dengan disertai hardikan, orang itu pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Mishkat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui perdagangan, pertanian dan usaha yang lainnya, seringkali kita berupaya mencari harta supaya beranggapan bahwa dengan mengumpulkan harta sedikit demi sedikit, kita dapat menyimpannya untuk memenuhi kebutuhan ketika dalam kesempitan yang mungkin terjadi di masa depan. Tetapi persiapan keperluan kita yang sebenarnya adalah untuk akhirat. Kita seringkali kurang memperhatikannya. Padahal pada hari itu tidak ada pertolongan dari siapapun dan apapun, kecuali amal kebaikan atas harta yang kita kumpulkan tersebut. Kita harus mempersiapkan simpanan di bank Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya lebih besar daripada bank dunia. Kehidupan di dunia ini, bagaimanapun hebatnya dan cantiknya, suatu saat akan berakhir. Sebaliknya, kehidupan di akhirat tidak akan pernah berakhir. Dalam kehidupan di dunia, apabila kita tidak memiliki apa-apa, kita dapat melakukan berbagai macam usaha walaupun dengan meminta-minta kepada orang lain. Tetapi di akhirat, tidak akan ada cara untuk memperoleh pendapatan. Untuk memenuhi keperluan di akhirat, hanya dapat menggunakan apa yang telah kita kirimkan sewaktu kita hidup di dunia. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila aku telah memasuki surga, maka pada kedua belahnya aku melihat 3 baris tulisan dengan warna emas. Yang pertama isinya adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baris yang kedua bertuliskan Ma qadimna wajadna wa ma akalna Rabbihna wa ma khallafna khasirna. Apa yang telah kita kirimkan dahulu sudah diperoleh. Apa yang telah kita makan sudah menguntungkan. Dan apa yang telah kita tinggalkan di dunia sudah merugikan. Baris ketiganya bertuliskan ummatun muznibatun wa rabbun ghafur. Umat adalah berdoa dan Rabb Maha Pengampun, berkat zikrullah. Dalam bab yang pertama dahulu, ayat yang ke-6, telah disebutkan bahwa pada hari kiamat tidak ada lagi kesempatan untuk berdagang
dan tidak ada persahabatan serta tolong-menolong. Dalam ayat yang ke-30 dalam bab yang sama terdahulu disebutkan bahwa setiap saat kita harus berfikir apakah yang telah kita kirimkan untuk akhirat. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa apabila seseorang hampir mati, maka para malaikat berbincang-bincang apakah yang telah dia kirimkan lebih dahulu ke akhirat. Tetapi manusia di dunia pada waktu itu memperbincangkan apa yang dia tinggalkan ketika meninggal dunia. Dicatat dalam kitab Mishkat. Sebuah hadis lain menyatakan bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, siapakah di antara kamu yang lebih suka harta milik ahli waris daripada harta miliknya sendiri? Mereka menjawab, tidak seorang pun di kalangan kami yang suka harta milik ahli waris daripada hartanya sendiri. Maka Rasulullah SAW bersabda, harta seseorang adalah apa yang telah dia kirimkan ke akhirat, sedangkan yang dia tinggalkan bukanlah hartanya sendiri tetapi harta milik ahli waris. Dicatat dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam hadis lain dinyatakan lagi bahwa Rasulullah SAW ada bersabda, manusia menyatakan harta saya, padahal hartanya hanya 3 hal saja. Pertama, apa yang telah dia habiskan dengan memakannya. Kedua, apa yang telah dia lusuhkan dengan memakainya. Dan yang ketiga adalah apa yang telah dia simpan di sisi Allah, yaitu yang dia sedekahkan di jalan Allah. Maka selain itu, apapun yang tertinggal bukanlah hartanya sendiri, tetapi kelak dia akan tinggalkan untuk orang lain, yaitu ahli warisnya. Dalam kitab Mishkat. Yang lebih menarik lagi, manusia mengumpulkan harta kekayaan dengan segala daya dan upaya, dan bersusah payah dengan menahan berbagai macam kesusahan pada dirinya, tetapi kemudian ia akan tinggalkan itu untuk orang lain yang dia tidak pernah memberinya walau 1 sen pun ketika masih hidup. Dia kumpulkan harta itu, kemudian dia tinggalkan ketika meninggal dunia. Setelah itu mungkin orang yang mewarisi hartanya itu adalah orang yang ketika dia hidup tidak pernah diberi walau 1 sen pun. Artah bin Sahiyah rahimahullahu ta'ala ketika hampir meninggal dunia, ia membaca beberapa syair yang terjemahannya seperti berikut. Manusia mengatakan bahwa dia sudah mengumpulkan harta, tetapi kebanyakan di kalangan mereka yang mengumpulkan harta, sebenarnya mereka mengumpulkan harta itu untuk orang lain, yaitu ahli warisnya. Pada masa hidupnya dia mengencangkan ikat pinggang supaya hartanya tidak berkurang. Tetapi setelah itu dia tinggalkan untuk orang lain yang dia tidak mempunyai kuasa untuk menuntutnya. Kemanakah hartanya sudah dihabiskan? Jadi makanlah sendiri dan berilah kepada orang lain untuk memakannya ketika kamu masih hidup. Setelah mati, pemilik harta akan melepaskan hartanya sendiri, sedangkan orang lain memuaskan kehendaknya dengan harta yang dia kumpulkan itu. Sedangkan tidak ada seorang pun yang mengingatnya setelah ia mati. Dicatat dalam kitab Ithaf. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah dengar beberapa buah hadis tentang keutamaan berbuat baik atas harta kita dengan harta kita selama kita masih hidup. Tidak ada salahnya kita berusaha keras untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Tetapi setelah dikumpulkan, hendaklah diniatkan untuk kita tabung di bank Allah, yaitu untuk kepentingan kita di akhirat. Ada sahabat memang yang ingin menginfakkan seluruh hartanya, tetapi Nabi larang. Kata Nabi SAW dalam kisah itu, hendaklah kau beri setengah saja, karena setengahnya untuk ahli warismu. Maka sahabat itu menyedekahkan setengah hartanya. Tetapi sebahagian besar sahabat sepertiga hartanya untuk akhirat. Sehingga mereka berbuat, beramal, itu sudah ada takarannya, ada pos-pos atas hartanya. Nah, kita diberitahu oleh para ulama kita, minimal kita ini 10% dari pendapatan penghasilan kita untuk agama. Kenapa?
Karena Allah akan hitung kita sebagai 100% telah menginfakkan agama. Menginfakkan harta untuk agama. Manja abil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan dilipat gandakan 10. Kalau kita udah sedekah 10%, setiap saat kita dapat harta, setiap dapat penghasilan, maka Allah lipat gandakan 100%. Nah, nanti di bank Allah kita terima seolah-olah kita sudah sedekah 100% dari pendapatan kita. Padahal 90% kita makan untuk kita dan anak istri kita. Ya, jangan lupa nih setiap bulan 10%. Kalau 2,5% mah jatah calo. Jatah calo 2,5% itu udah kuno itu. 2,5% udah kuno, harus naikkan 10%. Untuk siapa? Ya kita lihat saja siapa yang paling membutuhkan. Lihat dari sekitar kita. Kemudian lebih jauh lagi. Kalau sekitar kita sudah beres, baru yang kepada yang jauh. Kita sedekahkan harta kita. Nanti kita terima di bank Allah. Saat ada pertanyaan dalam hadis yang awal kita baca, kita mampu menjawabnya. Ya Allah, saya telah berikan pos-pos atas harta saya untuk kebaikan-kebaikan di jalan-Mu. Enak jawabnya. Tapi kalau seperti tadi, kisah tadi, nggak bisa jawab, Masya Allah. Dunia udah dihancurkan, mau balik kemana? Ya kan? Mudah-mudahan ini manfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita sampaikan lagi kepada anak istri kita, pada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak hadir dalam majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.